Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Shalom dan selamat beribadah kepada Tuhan. Dengan pertolongan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kami mengundang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu untuk saat teduh. Marilah kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menghadap hadirat Tuhan. Menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya. Mari bersama-sama kita menyembah Dia yang terindah. Engkau ku sembah.
sungguh Tuhan seumur hidup kami boleh menyembah Engkau, kami boleh mengagungkan nama-Mu, dan kami boleh hidup memuliakan nama-Mu. Karena Engkau terlalu baik, kasih-Mu terlalu besar yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Engkau yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami, Engkau yang sudah mengangkat hidup kami dan menggantikan status kami menjadi anak-anak. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Saat ini Tuhan, siapkan hati kami, pakailah mulut bibir kami untuk membesarkan nama-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami oleh sungguh berkenan di hati Tuhan. Siapkan hati kami untuk belajar firman-Mu, sehingga setiap kami boleh terus dikuatkan, diperbaharui, dan dibentuk oleh Tuhan. Ampuni Tuhan untuk segala dosa-dosa kami, sehingga dosa-dosa itu tidak menghalangi kami boleh berjumpa dengan Engkau. Layakan kami ya Tuhan, berkati pada hari ini. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama dengan Gereja Segala Abad, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saya yakin setiap kita pasti pernah merindukan seseorang, mungkin merindukan seseorang yang kita cintai. Namun ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita datang menyembah Dia, apakah sungguh kita memiliki hati yang rindu akan Tuhan? Bersama-sama kita naikkan pujian ini, hati merindukan Yesus.
mendengar dan belajar firman Tuhan. Izinkanlah firman Tuhan hari ini boleh menyapa setiap kita, sehingga setiap kita boleh sungguh boleh dikuatkan kembali dan boleh terus diperbaharui oleh Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu.
Kristus. Shalom. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam kesempatan pagi ini. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita boleh datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang kami miliki, sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, beribadah secara online, tetapi kami percaya lewat ibadah ini pun kami boleh mengalami Tuhan. Lewat ibadah ini pun kami boleh merasakan Tuhan yang boleh hadir dan menyapa setiap kami. Jika sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh berbicara secara pribadi kepada setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan hari ini boleh memberikan kepada kami kekuatan, boleh memberikan kepada kami penghiburan. Terlebih kami terus diingatkan bahwa kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ini doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk boleh membuka Alkitab kita, untuk kita boleh bersama-sama memperhatikan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yakobus. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Kita boleh bersama-sama memperhatikan Alkitab kita dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga merenungkan dan memelihara firman Tuhan di dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah doa mengubah segala sesuatu. Jemaat yang terkasih, saya percaya ketika kita boleh mendengar tema ini dan ketika tadi kita bersama-sama menyanyikan pujian tadi, kita diingatkan bahwa kita punya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang bahkan bagi kita secara manusia adalah sesuatu hal yang mustahil. Saya percaya ketika kita boleh bersama-sama merenungkan doa mengubah segala sesuatu, kita akan bersama-sama mengamini ini dan kita berharap ini menjadi sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Baru saja beberapa waktu yang lalu kita mungkin sedikit bernafas lega ketika kita mendengar vaksin dari COVID-19 sudah ada. Kita punya pengharapan ke depan situasi akan menjadi semakin lebih baik. Tetapi kemudian kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa angka dari penderita COVID sendiri terus meningkat. Semakin hari mungkin banyak di antara kita yang sudah mulai merasa lelah menghadapi situasi yang terjadi saat ini. Mungkin banyak di antara kita juga yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara finansial. Ada banyak yang mengalami kesulitan di dalam bisnis yang sedang dijalani. Bahkan tidak heran kita juga mendengar banyak kabar, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi COVID-19 ini. Ketika kita boleh bersama-sama merenungkan doa mengubah segala sesuatu, mungkin banyak di antara kita yang saat ini sedang bertanya-tanya, saya sudah berdoa,
saya sudah beribadah, saya sudah berteriak kepada Tuhan. Setiap kali saya menaikkan doa saya di hadapan Tuhan, setiap kali saya memohon Tuhan untuk boleh menghilangkan pandemi COVID-19 ini atau corona di muka bumi ini. Tetapi pada kenyataannya seolah-olah, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan begitu jauh. Atau jangan-jangan mungkin banyak di antara kita berpikir bahwa Tuhan sedang mengabaikan kita. Tapi hal yang menarik adalah ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan Yakobus pasal 5 ini dan tadi kita bersama-sama membacanya, ada sesuatu hal yang menakjubkan yang terjadi di dalam Yakobus pasal 5 ini. Dikatakan ketika ada orang yang sakit, minta didoakan oleh penatua. Penatua datang dan kemudian mendoakan orang itu sembuh dari sakitnya. Belum lagi di dalam ayatnya ke-17 dan ayatnya ke-18, di sana diceritakan tentang apa yang dialami oleh Elia. Setelah sekian lama umat Allah berpaling daripada Allah, Elia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menghukum umat Allah itu dengan tujuan supaya umat Allah berbalik kepada Tuhan. Elia minta kepada Tuhan supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun dalam waktu yang begitu lama. Setelah akhirnya kemudian umat bertobat dan kemudian Elia kembali berdoa kepada Tuhan supaya hujan bisa turun, dan benar apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Hujan turun ketika Elia berdoa kepada Tuhan. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dan kemudian kita membandingkan dengan apa yang kita alami di dalam hidup kita, kok rasanya bertolak belakang. Elia kok rasanya begitu mudah minta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan segala sesuatu yang dia inginkan. Sementara bagian firman Tuhan berkata Elia itu sama seperti kita, manusia biasa. Yang artinya berarti Elia pun adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Di dalam terjemahan literalnya dikatakan bahwa Elia pun memiliki natur berdosa, sama seperti engkau dan saya, sama seperti kita semua. Pertanyaannya, kalau Elia sama seperti kita, kenapa doa Elia didengar oleh Tuhan? Bahkan eksplisit Tuhan menjawab doa yang dinyatakan Elia kepada Tuhan. Tapi kenapa? Kenapa kepada saya mungkin? Kenapa kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin tiap-tiap hari berseru kepada Tuhan? Kok seolah-olah kita tidak mendapatkan jawaban yang sama seperti Elia? Sampai akhirnya kemudian kita mungkin bertanya-tanya, betulkah doa mengubah segala sesuatu? Betulkah Tuhan mendengar doa saya? Betulkah Tuhan peduli kepada saya? Mungkin banyak di antara kita yang di dalam segala kelelahan yang kita miliki, sampai kepada satu titik mungkin secara pasif akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita memilih untuk melupakan Tuhan. Kita mungkin tidak pernah berkata secara eksplisit kepada Tuhan secara jelas, Tuhan, aku kecewa kepada Tuhan. Tetapi secara tidak sadar, akhirnya kita berpikir, apa gunanya berdoa? Gak ada gunanya berdoa. Karena ketika aku berdoa, Tuhan tidak menjawab doaku. Firman Tuhan memberikan gambaran yang begitu ideal tentang orang-orang beriman yang kepada Tuhan berteriak, berseru, dan Tuhan menjawab doa mereka. Sementara di dalam hidupku, seolah-olah Allah diam. Yang salah? Adakah sesuatu yang salah? Dan kita percaya tentunya bukan Tuhan yang salah. Karena itu hari ini mari bersama-sama kita mencoba melihat dan memahami apa sebetulnya esensi dari doa. Apa yang dimaksud dengan doa mengubah segala sesuatu? Apakah ketika dikatakan doa mengubah segala sesuatu itu berarti segala sesuatu yang kita inginkan akan harus kita terima di dalam hidup kita dan Tuhan harus menjawab sesuai dengan apa yang kita mau? Bapak Ibu Saudara, kenapa sih manusia mudah sekali kecewa kepada Tuhan? Karena acap kali kita membingkai Tuhan seperti apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Kita membingkai Tuhan itu sebagai Allah yang baik, Allah yang harus selalu memenuhi apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita. Waktu kita sakit, kita minta sembuh, Allah kita katakan baik kalau Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Ketika kita mengalami kesulitan secara keuangan, Allah kita katakan baik kalau tiba-tiba kita mendapatkan uang yang banyak dari usaha yang kita lakukan atau bahkan mungkin pekerjaan yang kita kerjakan, atau tiba-tiba mungkin kita mendapatkan undian yang tidak terduga. Kemudian kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Tapi kalau seandainya Tuhan tidak menjawab doa kita, kita mudah kecewa kepada Tuhan. Yang membuat kita mudah kecewa kepada Tuhan,
Karena acap kali kita membingkai Tuhan seperti apa yang kita inginkan. Pertanyaannya, apakah itu yang disebut sebagai doa? Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan di mana kita merasa bahwa Allah seolah-olah diam, bukan Allah yang salah, tetapi acap kali karena kita salah memahami apa itu makna dari doa. Ketika berbicara tentang doa, Bapak Ibu jemaat terkasih yang di dalam Tuhan, doa itu bukan hanya berbicara tentang satu momen di mana kita meminta kepada Tuhan dan Tuhan memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan. Doa itu bukan cuma sekedar kita memohonkan permintaan kita, tetapi esensi dari doa itu sendiri adalah ketika engkau dan saya menjalin komunikasi dengan Tuhan, ketika engkau dan saya menikmati relasi dengan Tuhan, ketika engkau dan saya dekat dengan Tuhan. Doa adalah satu momen di mana ketika engkau dan saya kita bersama-sama belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada Tuhan karena kita itu hanyalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita yang berdaulat melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita memahami doa menjadi sebuah kesempatan di mana kita boleh menikmati relasi dengan Allah, kita tidak akan menjadi orang yang mudah kecewa. Kenapa? Karena kita tahu di dalam segala permohonan yang kita naikkan, bukan apa yang kita inginkan yang harus terjadi, tetapi apa yang Allah kehendaki yang harus terjadi. Menarik sekali, penulis surat Yakobus menyampaikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada pada waktu itu. Kalau kita baca mulai dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20, ini adalah satu nasihat yang sederhana yang disampaikan oleh seorang gembala kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya. Satu nasihat supaya jemaat itu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan hal yang baik yang dilakukan adalah ketika jemaat itu berdoa dan kemudian memuji Tuhan, atau dengan kata lain ketika jemaat itu datang kepada Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, penulis surat Yakobus itu menyinggung soal sumpah. Di dalam bagian ini diingatkan bahwa sumpah itu bukanlah sesuatu hal yang baik, dan kemudian dikontraskan dengan hal baik apa yang harus dilakukan oleh jemaat yang ada pada waktu itu. Dikatakan ketika engkau menderita, baiklah ia berdoa. Ketika engkau bergembira, baiklah ia menyanyi. Jemaat jangan salah paham memahami bagian firman Tuhan ini seolah-olah berdoa itu hanya kita lakukan ketika kita menderita. Kalau kita berbahagia kita nggak boleh berdoa. Bukan itu maksudnya. Tetapi penulis surat Yakobus mau mengajak jemaat pada waktu itu untuk melihat betapa penting dan butuhnya kita dekat dengan Allah. Kemudian dikasih penjelasan ketika ada seseorang yang mengalami sakit. Kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, sepertinya orang yang sakit ini sedang sakit yang cukup parah sehingga dia tidak bisa datang kepada penatua. Dia butuh penatua itu datang ke rumahnya, dipanggil, dan kemudian dikatakan penatua itu akan mendoakan dia. Ketika dikatakan akan mendoakan dia, di dalam terjemahan literalnya itu bukan cuma sekedar berdoa untuk dia, tetapi berdoa di atasnya. Dengan kata lain, tangan penatua itu ditumpangkan terhadap orang yang sakit itu, karena sepertinya orang sakit itu tidak berdaya. Di dalam doa itu dia berharap supaya dia bisa sembuh, dan dikatakan penatua itu mengoleskan minyak kepada orang yang sakit itu. Beberapa penafsir menafsirkan mengoleskan minyak itu berarti memberikan obat kepada orang yang sedang sakit itu, dan sampai akhirnya kemudian orang yang sakit itu bisa bangun kembali. Poin penting dari penjelasan penulis surat Yakobus ini bukan kepada doa yang sekedar kepada doa yang dijawab, tetapi poin yang penting yang ditekankan adalah betapa pentingnya untuk kita boleh dekat dengan Tuhan. Betapa pentingnya untuk kita boleh menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Dan itu adalah esensi dari doa. Kalau seandainya kita memahami doa adalah sebuah kesempatan untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, dan bukan memaksa Tuhan untuk memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan, maka kita akan menjadi orang yang tidak mudah kecewa kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam keterbatasan kita, acap kali bisa saja kita meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa untungnya kita bisa dekat dengan Tuhan? Apa untungnya kita bisa peka kepada Tuhan?
Ketika kita bisa dekat dengan Tuhan, kita percaya bahwa Allah Roh Kudus akan memberikan kepada kita damai sejahtera, sekalipun situasi yang kita hadapi adalah situasi yang sulit. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ada rasa aman, ada rasa nyaman. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita berada di tangan yang tepat, yang memberikan perlindungan kepada kita untuk boleh menapaki hari demi hari seberat apapun yang kita alami. Apa untungnya dekat kepada Tuhan? Karena akhirnya terbangun kepekaan kita akan kehendak Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan itu bukan apa yang kita inginkan, tetapi kita meminta apa yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita, dan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa acap kali kita kecewa kepada Tuhan? Jangan-jangan selama ini yang kita minta itu bukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Padahal sebetulnya Tuhan mungkin sedang menjawab doa kita, hanya karena kita tidak dekat dan menikmati relasi yang intim dengan Tuhan. Kita tidak melihat itu sebagai sebuah kehendak Tuhan. Ada sebuah cerita tentang seorang kakek yang tinggal di sebuah daerah yang kebetulan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, sedang mengalami banjir. Hujan yang terus-menerus turun membuat air itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Kakek ini adalah seseorang yang terkenal begitu saleh dan begitu beriman di daerah tempat di mana dia tinggal. Semua orang tahu bahwa kakek ini rajin beribadah. Semua orang tahu bahwa kakek ini adalah orang yang sangat beriman. Ketika hujan itu datang dan air mulai menggenangi rumahnya, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup untuk menghentikan hujan. Tuhan sanggup untuk menghalau banjir, sehingga banjir tidak lagi terjadi di tengah-tengah daerah kami. Tapi hujan tidak lagi turun dan air semakin tinggi. Ketika air sudah semakin tinggi, datanglah ketua RT ke rumah si kakek itu dan kemudian mengajak kakek itu untuk pergi, mengungsi, meninggalkan rumahnya. Tapi si kakek itu berkata, enggak. Saya percaya Tuhan pasti akan menghentikan hujan. Saya percaya Tuhan pasti akan membuat air ini surut. Saya percaya saya akan selamat. Ketua RT tahu bahwa si kakek ini adalah orang yang beriman. Dia berpikir mungkin benar apa yang dikatakan kakek itu. Ya sudahlah, kalau memang dia mau berdoa, saya tidak akan memaksa dia untuk pergi. Hujan tidak lagi berhenti, Bapak Ibu Saudara. Si kakek itu terus berdoa kepada Tuhan supaya hujan berhenti. Air semakin tinggi. Dari yang tadinya hanya sampai betis kaki, mulai tinggi sampai dada, lebih dari 1 meter, sampai akhirnya si kakek itu harus naik ke atas lemari supaya dia tidak terendam air banjir. Datanglah bantuan yang lain. Ada sekelompok orang datang dengan sekoci, kemudian menawarkan bantuan, memanggil kakek itu untuk keluar dari rumah dan pergi meninggalkan rumah. Kakek itu berkata, tidak, saya percaya Tuhan akan menghentikan hujan. Saya sudah berdoa kepada Tuhan. Orang-orang ini tahu si kakek itu beriman. Mereka pun tidak mau memaksa si kakek itu dan membiarkan si kakek itu tetap tinggal di dalam rumah. Hujan tidak lagi berhenti. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan hentikan hujan. Sampai akhirnya kemudian air itu semakin tinggi, bahkan hampir menutupi atap rumahnya. Si kakek itu berusaha naik ke atap rumahnya. Dia tidak mau meninggalkan rumahnya. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, Tuhan hentikan hujan dan hentikan banjir. Dari jauh dia melihat ada helikopter datang dan kemudian menurunkan tangga. Dan helikopter itu dengan pengeras suara memanggil si kakek untuk menggapai tangga itu supaya cepat naik. Tapi si kakek berkata, tidak, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti akan menghentikan hujan. Orang-orang di helikopter itu tidak bisa memaksa si kakek dan akhirnya mereka pergi. Singkat cerita, hujan tidak berhenti sampai akhirnya kemudian si kakek itu meninggal karena banjir yang sedang dialami. Bapak Saudara, ini hanyalah sebuah ilustrasi, ya, sebuah gambar. Singkat cerita, si kakek itu kemudian karena dia adalah orang yang sungguh-sungguh percaya, dia masuk surga dan kemudian bertemu dengan malaikat. Lalu dia bertanya kepada malaikat, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Padahal saya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tapi kemudian malaikat itu berkata kepada kakek, bukan Tuhan tidak menjawab doamu. Tuhan sudah menjawab doamu 3 kali. Yang pertama, Tuhan mengirimkan kepadamu ketua RT untuk membawamu keluar dari rumah itu. Yang kedua, Tuhan mengirimkan kepadamu sekoci untuk menyelamatkanmu. Bahkan yang ketiga, Tuhan mengirimkan kepadamu helikopter untuk menyelamatkanmu.
tapi kamu berpikir itu bukan jawaban dari Tuhan. Tapi saudara, acap kali kita kecewa kepada Tuhan karena kita sudah membuat kotak tertentu sesuai dengan apa yang kita mau, yang kita anggap sebagai jawaban Tuhan. Padahal belum tentu. Jangan-jangan Tuhan menjawab kita dengan hal yang lain. Tuhan memberikan jawaban yang sesuai dengan kehendaknya. Hanya saja kita tidak peka dan kita tidak menganggap itu sebagai jawaban Tuhan. Coba kita lihat hidup kita. Ketika kita berdoa, Tuhan berikan kepadaku kesembuhan. Mungkin Tuhan memakai situasi yang lemah di dalam hidup kita untuk membuat anak-anak kita yang berkumpul, mereka bisa bersatu, saling mengasihi, saling menopang, memberikan support kepada kita dan membuat kita menyadari banyak orang yang mengasihi kita. Mungkin ketika kita mengalami situasi sulit secara finansial, di sana Tuhan sedang membukakan kepada kita hal lain supaya kita bisa melakukan usaha dan lain sebagainya. Hanya saja acap kali kita membingkai jawaban doa Tuhan itu hanya sesuai dengan apa yang kita mau. Yang kedua, ketika doa kita tidak dijawab, bukan Tuhan yang salah, tapi mari bersama-sama kita mencoba mengintrospeksi diri kita. Apa yang salah dengan diri kita? Di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia dan dan ia yang telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu, ditambahkan di dalam ayat yang ke-16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam terjemahan lainnya dikatakan bukan hanya sekedar doa orang benar besar kuasanya, tetapi doa orang benar itu besar kuasanya dan efektif. Efektif artinya apa? Doa orang benar itu akan bukan cuma besar kuasanya, tetapi doa orang benar itu akan dijawab oleh Tuhan. Tapi saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dikatakan memang betul Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan bagaimana Elia itu begitu dekat dengan Tuhan dan mencintai Tuhan. Sehingga ketika Elia doanya didengar oleh Tuhan, Elia berdoa sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Apa sih yang disebut sebagai orang yang benar? Orang yang benar itu berarti adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Orang yang benar itu adalah orang yang betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Orang yang benar itu adalah orang yang ketika berdoa kepada Tuhan, bukan karena ingin segala sesuatu yang dia inginkan itu dipenuhi di dalam hidupnya, tetapi orang yang benar itu adalah yang ketika berdoa kepada Tuhan, dia menyerahkan kehendak yang terbaik itu kepada Tuhan. Doa orang benar itu adalah doa yang ketika dia berdoa kepada Tuhan bukan cuma memikirkan dirinya sendiri, tetapi doa orang benar itu adalah doa yang ketika dia berdoa kepada Tuhan memikirkan orang lain dan memikirkan segala sesuatu yang dia minta itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat doanya Elia ketika berdoa kepada Tuhan, dia tidak meminta untuk dirinya sendiri. Bahkan ketika dia meminta Tuhan untuk menghentikan hujan, bahkan menurunkan hujan, tujuannya satu. Karena Elia peduli kepada umat yang dia layani. Elia ingin supaya umat berbalik kepada Tuhan. Dan apa yang Elia doakan itu adalah hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa Elia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa terus-menerus minta sama Tuhan hal yang sama, bukan. Tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh berarti juga karena Elia berdoa dengan iman. Karena kita tidak boleh lupa di dalam 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang pertama, Allah memang pernah berjanji kepada umat Israel bahwa Allah akan menyelamatkan umat Israel, akan membawa umat Israel berbalik kepadanya. Berpegang kepada janji Allah itulah kemudian Elia menyatakan doanya. Satu doa yang di dalamnya disertai dengan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Allah akan menggenapi janjinya. Tidak cukup hanya sampai di sana. Doa yang Elia naikkan pun adalah doa yang dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Dikatakan Elia berlutut kepada Tuhan. Dan doa yang Elia naikkan adalah doa yang didasari oleh kasih. Tapi saudara, kenapa acap kali Tuhan tidak menjawab doa kita? Jangan-jangan yang menjadi fokus dari doa kita itu adalah diri kita sendiri. Jangan-jangan yang menjadi fokus dari doa kita itu adalah egoisme kita sendiri. Sementara yang Tuhan inginkan ketika kita berdoa, kita bukan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Dan yang terpenting daripada itu, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan
ketika di dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita inginkan itu tidak kita dapatkan, tetapi justru Tuhan memberikan yang lain. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang peka terhadap kehendak Tuhan, tidak akan pernah marah sekalipun Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Karena dia menyadari Tuhan tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan terus-menerus meminta kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, meminta dengan iman bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Satu kali ada sebuah cerita tentang seorang ibu penjual tempe di daerah Jawa Tengah. Ini adalah sebuah ilustrasi yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan. Ada seorang ibu yang profesinya adalah penjual tempe. Hari itu dia akan menjual tempenya. Bagi saudara, seperti yang kita tahu, tempe tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, butuh proses untuk membuatnya. Kacang kedelai difermentasi sampai akhirnya kemudian menunggu beberapa waktu, akhirnya tempe itu jadi. Si ibu ini sudah mempersiapkan segala sesuatu. Dia sudah membungkus bahan-bahan tempe yang belum jadi itu di dalam bungkusan daun pisang untuk dia jual di pasar. Di hari dimana dia mau menjual tempe itu, dia mencoba membuka tempe yang sedang dia siapkan, tapi ternyata ketika dia buka, tempenya belum jadi, Bapak. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mencintai Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, nanti saya akan menjual tempe saya di pasar. Saya berdoa dan saya percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Dia pernah mendengar cerita bagaimana Tuhan melakukan mujizat. Dia pernah membaca di dalam Alkitab. Dia berdoa, jadikan tempe yang belum jadi ini supaya menjadi tempe yang siap untuk dijual. Setelah dia berdoa, dia mencoba memegang dan menyentuh-nyentuh pembungkus dari tempe itu. Dia pegang, kok bentuknya tetap sama, dan dia buka, ternyata tempenya belum jadi. Tempenya dia belum jadi, dia bungkus lagi dan kemudian dia berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, kali ini saya percaya, saya harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bisa membuat tempe yang belum jadi ini menjadi tempe yang jadi. Setelah dia berdoa, dia tunggu beberapa saat dan kemudian dia sentuh lagi dan dia buka, ternyata belum jadi. Dia melihat hari semakin siang, sebentar lagi orang-orang akan datang ke pasar untuk belanja dan dia perlu menjual tempe itu karena itu satu-satunya sumber penghasilannya. Dengan iman dia berdoa kepada Tuhan, sekarang saya akan pergi ke pasar. Saya akan pergi ke pasar dan saya akan menjual tempe saya. Saya percaya Tuhan bisa melakukan mujizat di sepanjang perjalanan saya dari rumah menuju ke pasar. Sepanjang perjalanan dia memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Tibalah dia di pasar. Pasar sudah mulai ramai dengan orang-orang yang berbelanja dan ada beberapa teman-teman dia pun menjual tempe. Setibanya di pasar, dia mempersiapkan meja tempat jualannya, dia mempersiapkan tempe-tempe yang akan dia jual. Dan sebelum dia membuka tempe itu, dia kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kali ini Tuhan pasti bisa membuat tempe yang belum jadi ini menjadi tempe. Selesai berdoa, dia buka. Belum jadi, Bapak. Tempenya belum jadi dan dia kemudian berkata, Tuhan, kasihani saya, Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Biarkan tempe ini menjadi tempe yang siap untuk dijual. Dia bungkus lagi dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Sementara dia melihat teman-temannya sudah bisa menjual tempe dan barang dagangannya sudah hampir habis. Sampai kepada satu titik dia merasa putus asa. Tuhan gak dengar doa saya. Tuhan sepertinya gak peduli dan gak kasihan sama saya. Tiba-tiba datanglah seorang ibu dan kemudian bertanya kepada ibu penjual tempe ini, Bu, Ibu, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Soalnya dari tadi saya cari di pasar tempe yang belum jadi, gak ada yang jual. Wah, ibu itu kaget. Kok tiba-tiba ada orang yang cari tempe yang belum jadi? Tapi dia mikir, aduh, tadi kan aku berdoanya minta Tuhan jadikan tempe ini bisa siap jual. Jangan-jangan Tuhan sudah dengar doa saya, dan jangan-jangan tempe ini udah jadi, saya gak bisa jual dong nih. Dengan ragu-ragu dia bilang, ada Bu, tapi tunggu sebentar ya Bu. Ketika dia meminta ibu yang akan beli itu tunggu sebentar, dia berdoa dalam hati, Tuhan, tolong jadikan tempe ini jangan jadi tempe yang siap jual. Dia berdoa,
Tapi dia harap-harap cemas ya, karena dari tadi kan dia berdoa sudah lebih lama, dia pikir takutnya tempenya jadi dan Tuhan lakukan mukjizat. Lalu dia ambillah tempe dan kemudian dia buka. Ternyata tempenya belum jadi. Akhirnya dia jual kepada ibu itu dan ibu itu memborong semua tempenya. Bapak Ibu, si penjual tempe ini penasaran, kok ada orang nyari tempe yang belum jadi? Ditanya, kok ibu beli tempe yang belum jadi? Dia cerita, si ibu pembeli itu bilang bahwa anaknya tinggal di luar kota. Anaknya itu pengen sekali makan tempe yang dijual di pasar itu karena terkenal begitu enak. Karena di luar kota nggak mungkin ibu itu membawa tempe yang sudah jadi. Karena kalau dibawa ke luar kota, tempenya akan jadi busuk dan tidak bisa lagi dimakan. Karena itu ibu itu membeli tempe yang belum jadi. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan dan kita merasa kok Tuhan gak jawab doa kita, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah untuk kita. Hanya saja kita perlu peka untuk tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jangan menjadi orang yang mudah kecewa kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang mudah marah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengabulkan keinginan Elia, tapi kita nggak boleh lupa apa yang Elia minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, apakah yang kita minta itu seperti yang Tuhan memang ingin untuk terjadi di dalam hidup kita? Ketika kita berdoa meminta kesembuhan kepada Tuhan, apa yang menjadi fokus kita? Apakah kita sembuh supaya kita bisa jalan-jalan menikmati hidup sesuka hati kita? Atau ketika kita minta Tuhan berikan kesembuhan kepadaku supaya aku bisa berkarya melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang? Ketika kita meminta Tuhan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lancar dan menghasilkan banyak uang, apakah kita minta kepada Tuhan itu seolah semata-mata hanya karena kita terfokus kepada diri kita supaya kita dipandang orang sebagai orang yang kaya? Atau kita berdoa kepada Tuhan, kenapa kita meminta supaya bisnis kita bisa berjalan dengan baik? Karena kita menyadari keberadaan kita itu dibutuhkan oleh banyak orang, pegawai-pegawai yang mungkin sedang bergantung kepada kita. Ada kerinduan di hati kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari bersama-sama mulai hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mulai melihat apakah yang saya minta itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, mari bersama-sama kita berpikir, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang jauh lebih baik di dalam hidup kita. Sehingga hari ini ketika kita merenungkan tema doa mengubah segala sesuatu, doa itu bukan berbicara tentang Allah memenuhi segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi doa yang mengubah segala sesuatu itu adalah satu momen di mana Allah mengubahkan kita yang tadinya terfokus kepada diri kita sendiri, menjadi kita yang semakin dekat dengan Tuhan, menjadi kita yang semakin peka terhadap kehendak Tuhan. Ketika kita makin dekat dengan Tuhan, apapun jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita terus bersuka cita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk satu bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan di dalam kesempatan hari ini di tengah-tengah banyak pergumulan yang kami alami di dalam hidup. Ketika banyak hal yang kami minta di hadapan Tuhan, Tuhan ajar kami untuk peka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika Tuhan mungkin masih mengizinkan kami mengalami situasi yang sulit di dalam hidup kami, mungkin ini menjadi satu masa di mana Tuhan menginginkan kami supaya kami belajar untuk menggantungkan hidup kami kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami situasi yang sulit secara ekonomi, mungkin ini adalah saatnya kami juga boleh belajar untuk bekerja lebih giat lagi dan mempercayakan hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami kelemahan secara fisik di dalam hidup kami, mungkin itu pun jadi momen di mana Tuhan supaya kami pun ingin belajar, supaya kami boleh belajar menjadi orang-orang yang peka terhadap pergumulan yang dialami oleh orang lain. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, apapun jawaban dari doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, apapun yang Tuhan berikan kepada kami, Tuhan berikan kepada kami hati yang selalu percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik, sehingga kami tidak menjadi orang yang mudah kecewa, sehingga kami tidak menjadi orang yang mudah marah kepada Tuhan, karena kami tahu
kami hanyalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta yang berdaulat di dalam hidup kami. Dan satu hal yang kami imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini doa kami ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Ialah firman Tuhan hari ini boleh mengubah hati kita, konsep pikiran kita, dan mata rohani kita untuk semakin memahami akan Dia. Bersama-sama kita akan membawa persembahan untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening gereja seperti yang tertera di layar ini. Mari kita naikkan pujian Tuhan yang menjaga hidupmu. Biarlah kita datang di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin ada pergumulan, permasalahan yang belum dijawab oleh Tuhan. Saya memberi waktu, kesempatan kepada saudara di rumah masing-masing untuk berdoa beberapa waktu, 1-2 menit ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan jika Tuhan juga sudah menjawab doa-doa kita.
Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang menjadi permasalahan pergumulan kami ya Tuhan. Di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah usaha pekerjaan kami, studi anak-anak kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi kami mau menyerahkan akan segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Di mana kami masih ada kekhawatiran, kami menyerahkan Tuhan masa depan daripada anak-anak kami, studi kami, anak-anak kami. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dalam usaha pekerjaan kami ke depan juga ya Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah kami juga boleh senantiasa menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai jawaban doa kami, dan Tuhan boleh nyatakan bagi kami di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami boleh memberi kesempatan juga ya Tuhan, untuk kami juga boleh menaikkan akan doa syafaat bagi bangsa negara kami Tuhan, yang mengalami wabah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini Tuhan, yang belum berakhir. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kemurahan belas kasihan Tuhan, kiranya menolong bangsa negara kami di dalam menanggulangi daripada wabah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami bersyukur juga untuk vaksin nasional Tuhan yang direncanakan daripada pemerintah. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati ya Tuhan, vaksin yang akan diberikan kepada semua masyarakat Indonesia Tuhan, boleh sungguh bermanfaat, boleh sungguh efektif ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur semua apa yang Tuhan boleh berikan. Biarlah Tuhan, kami bukan hanya mengandalkan kepada sesuatu atau jalan yang kami juga dapatkan, tetapi Tuhan, kami juga boleh bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara, di dalam segala sesuatu, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga gereja-Mu Tuhan, yang masih melakukan ibadah online. Biarlah Tuhan juga berkati tiap jemaat boleh mendapatkan berkat melalui ibadah online. Bahkan lebih banyak lagi orang yang boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah online, baik anak-anak sekolah minggu juga ya Tuhan, dan ibadah online bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati pelayanan daripada guru-guru sekolah minggu, hingga juga boleh menjadi berkat bagi anak-anak, dan lebih banyak lagi anak-anak yang boleh menerima firman. Kami serahkan Tuhan akan iman dan pertumbuhan kerohanian daripada setiap jemaat ya Tuhan, dari anak-anak sampai usia indah. Biarlah Tuhan tetap menolong, memelihara, menyertai di dalam kehidupan hari-hari kami yang kami jalani, yang kami akan lalui Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya minta Saudara Yosua untuk menaikkan doa syukur dan persembahan yang kita boleh bawa kepada Tuhan. Bapak, makasih ya, bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit ini Tuhan tetap melihara kami Tuhan, baik secara materi maupun secara rohani Tuhan. Kami bersyukur untuk murahan, untuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan, ini sedikit dari yang kami miliki, kami persembahkan kepadamu sebagai bukti bahwa kami beriman Tuhan akan tetap memelihara kami sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan sepanjang tahun ini Tuhan.
Kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah diberitakan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa selalu membuka tangan kami untuk apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami, Tuhan. Bukan apa yang kami inginkan, tapi biar Tuhan apa yang Tuhan inginkan yang terjadi. Kami percaya Tuhan punya rencana yang lebih baik di atas segala doa-doa dan keinginan kami. Ini dia persembahan kami dan ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian doksologi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Tritunggal menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian, melindungi, memelihara saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Amin.